Dan para pendengar sekalian, selamat bergabung dalam ibadah JKI House Online ini. Masa lockdown ini, mari kita pintar-pintar menyemangati diri kita, memotivasi diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah minggu, ibadah raya, di mana kita merayakan kebaikan Tuhan bersama-sama. Penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Ayo motivasi dirimu untuk berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui ibadah ini. Sekalipun ibadah online, tapi kita punya Tuhan yang tak terbatas, dan kita punya Tuhan yang namanya El Roy, Allah yang melihat kepada kita. Biar kita senangkan hati Tuhan melalui ibadah yang kita kerjakan dengan hati yang sungguh-sungguh dan bersemangat. Nah, sebelum ibadah, kita punya news atau pengumuman sepanjang minggu ini. Ibadah raya di hari Minggu di jam 2 siang waktu Sydney dan di jam 11 pagi di waktu Indonesia Barat. Ikuti, join melalui YouTube Nuraini Jire dan juga YouTube JKI House Online Sydney. Juga kita ada Sunday School di jam 1 siang lewat Zoom oleh Pastor Yohana. Nah, sepanjang minggu ini kita juga ada komsel dari hari Senin sampai Sabtu. Saya berharap bagi Anda yang belum terlibat komsel, ayo hubungin ketua-ketua komsel, join bersama. Kita bertumbuh bersama di dalamnya. Kita sharing firman Tuhan, diskusikan firman, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita juga sharing beban, berdoa bersama di dalamnya. Sehingga kita tidak sendiri, kita punya komunitas untuk kita saling membangun, saling ditopang, saling perhatian, dan menyalurkan kasih bersama. Hubungi ketua komsel dan ikuti di mana areamu ada. Dan selama lockdown ini kita semua komselnya akan lewat Zoom. Untuk komsel Senin dipimpin oleh Pastor Benny, komsel Selasa multicultural oleh Mrs. Fanny, komsel Rabu oleh Pastor Donitan, komsel Kamis oleh Pastor Jeffrey, komsel Jumat ada di Hillsdale dan City itu oleh Pastor Villa, dan juga di Kensi oleh Mrs. Fanny. Juga komsel Youth ada di Sabtu oleh Pastor Yohana. Kita juga punya komsel teenager lewat Zoom oleh Pastor Yohana. Nah, semua komsel ini berharap kita bertumbuh bersama. Oke? Kalau engkau belum punya komunitas, join bersama kami, hubungi email yang ada, hubungi pastor yang ada untuk bergabung di dalamnya. Kita juga ada doa syafaat di setiap hari Rabu jam 10.30 lewat Zoom. Hubungi saya, Pastor Nuraini. Nah, sebelum ibadah, saya mengajak kita semua untuk membawa persembahan ke rumah Tuhan. Persembahan ditransferkan melalui account ini, Jire Indonesian Christian Fellowship, dengan BSB dan account number tertera di layar ini. Siapkan hatimu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan mari kita berdoa untuk persembahan yang ada, juga untuk ibadah yang akan kita lakukan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk kasih setia-Mu kepada kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan-persembahan anak-anak-Mu Tuhan, biar Engkau berkati setiap orang yang memberi, setiap orang yang menabur, bahkan yang membawa perpuluhan. Kami mau setia Tuhan, kami memuliakan Tuhan dengan harta kami juga ya Bapa, dan kami mau setia Tuhan untuk melatih hati kami memberi Tuhan, menabur Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang memberi, berkati Tuhan finansialnya Tuhan, berkati juga dengan skill mengelola keuangan yang ada, supaya kami semua dapat menjadi hamba yang setia dan berkenan kepada Allah. Dan juga kami mau berdoa buat ibadah yang akan kami kerjakan. Kami mau tetapkan hati kami memandang kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Berkati setiap ibadah yang kami kerjakan ini, yang kami ikuti bersama lewat online. Kau berkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Hadirat-Mu memenuhi setiap daripada kami Tuhan. Penuhi setiap kami dengan perkenanan Tuhan, dan Allah menyertai sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami sambut ibadah Tuhan. Haleluya, amin. Selamat beribadah, God bless you.
Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau berbakti, kita sama-sama mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kesempatan ini kita pakai sebaik-baiknya untuk memberikan yang terbaik, pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Hati yang baru sesuai dengan visi House of Sacrifice tahun ini. Biar kita memberikan hati yang baru kepada Tuhan. Katakan, dalam hidupku ku rindu rencanamu. Amin. Terjadi di dalamku. Ku mau setia, ku mau setia selalu kepadamu, sekarang sampai selama-lamanya. Hati yang baru, hati yang baru, hati yang taat, ku dapatkan hanya dalammu. Hati yang baru, hati yang taat, ku hidupi dalammu. Semuanya mari sama-sama kita katakan, dalam hidupku ku rindu rencanamu. Amin. Terjadi di dalammu. Mau setia selalu kepadamu, sekarang sampai selama-lamanya. Hati yang baru, hati yang baru, hati yang taat, ku dapatkan hanya dalammu. Hati yang baru, hati yang taat, ku hidupi dalammu. Hati yang baru, hati yang baru, hati yang taat, amin, ku dapatkan hanya dalammu. Hati yang baru, hati yang taat, ku hidupi dalam. Semuanya dengan sungguh-sungguh katakan, hati yang baru, hati yang taat, ku dapatkan hanya dalammu. Hati yang baru, hati yang baru, hati yang taat, ku hidupi dalammu. Ku hidupi dalammu. Ku hidupi dalammu. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita tidak menjadi lelah, karena kita tahu bahwa kita melayani Tuhan yang hidup. Amin. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang bergelombang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
akan segalanya. Ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita di hadirat Tuhan. Kondisi sekarang ini begitu banyak tekanan di dunia, banyak keadaan orang yang dalam keadaan susah, sakit, bahkan hilang pengharapan. Dan saya berharap ibadah online ini tidak hanya untuk dilihat, tapi kita bisa menyatukan hati kita untuk sama-sama menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Naikkan suaramu, sembah Tuhan kita, pujikan Dia, hadirat Dia turun atas hidup kita dimanapun kita berada. Dan kita pakai ini untuk kita berharap pertolongan dari Tuhan, baik kepada hidup kita maupun kepada orang-orang yang sedang kita doakan hari-hari ini. Kata-kata di lagu ini biar kita imani. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku, padamu ya Tuhan mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku, padamu ya Tuhan mataku memandang, sebab pertolongan bagiku.
tetap setia kepadamu ya Tuhan, apapun kondisinya, apapun keadaan yang kami hadapi. Tuhan, Engkau menopang anak-anak-Mu Tuhan, melewati hari demi hari, keadaan-keadaan yang penuh dengan tekanan. Bahkan ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah demi masalah, bahkan yang sakit. Tuhan, kami bersama-sama berdoa, turunkan pertolongan-Mu atas anak-anak-Mu. Yang sakit biar disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat biar dihibur ya Tuhan, yang bimbang, yang ragu, yang takut biar mendapatkan kekuatan dan jawaban daripada-Mu. Sebab Yesuslah jalan, Yesuslah jawaban bagi kami semua. Biar hati anak-anak-Mu tetap berharap kepadamu, tidak putus asa Tuhan, tidak menjadi harapan yang hilang Tuhan, tapi tetap berharap kepadamu. Ajari kami untuk mata kami terus memandang kepadamu ya Bapa. Kami berdoa buat bangsa kami juga Tuhan, biar bangsa kami tetap memandang kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, dan mendapatkan pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Tuhan, Kau berkati bangsa kami Tuhan, Indonesia, Australia Tuhan, untuk melewati masa-masa ini Tuhan, sebagai pemenang, menjadi sebagai pemenang Tuhan, lebih daripada pemenang, bisa menangani kasus-kasus COVID yang ada, bisa menangani penanganan penyembuhan yang ada Tuhan. Masyarakat yang ada juga bersatu dengan pemerintah untuk menjalankan protokol yang ada, untuk bersama-sama berjuang Tuhan, melewati masa ini, mengakhirinya dengan kemenangan. Dan Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu, orang-orang yang sedang dalam masa susah ya Bapa, baik lewat sakit, penyakit maupun hal-hal lain Tuhan. Jalan keluar terbuka Tuhan, Kau taruhkan di hati anak-anak-Mu, Kau bukakan Tuhan bagi mereka ya Bapa. Dan ajari kami gereja-gereja-Mu tetap setia kepadamu. Ajari kami mencari Engkau sepanjang waktu, setiap hari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memperkuat kerohanian kami, melatih diri kami untuk beribadah kepada Tuhan apapun kondisinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami siapkan hati kami belajar firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, firman-Mu Kau singkapkan, pengertian-Mu Kau bukakan kepada kami, untuk kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Biar roh kami tetap menyala-nyala melayani Tuhan, biar hati kami tetap jatuh cinta kepada Tuhan melalui firman. Sentuh hati kami ya Bapa, gerakan kami untuk jadi pelaku firman. Urapi dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan kami anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Jadi pada kami seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur, kita bisa beribadah, kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, kita bisa bersorak-sorai bagi Tuhan. Walaupun di rumah masing-masing, tapi saya percaya hadirat Tuhan tidak terbatas oleh tempat, hadirat Tuhan tidak terbatas oleh banyaknya orang. Hadirat Tuhan bisa kita rasakan di dalam ruangan kita masing-masing. Saudara, hari ini kita mau terus belajar akan pertanyaan-pertanyaan Tuhan yang pernah Tuhan tanyakan di dalam Alkitab. Saudara, ini pasti akan penting sekali untuk kita ketahui, karena pertanyaan Tuhan itu mengandung makna, mengandung rahasia kerajaan sorga, mengandung kebenaran demi kebenaran yang kalau kita ketahui, kita pasti akan jadi orang yang mengambil keuntungan yang sangat-sangat besar dalam kehidupan kita, karena kita mengerti akan firman Tuhan. Amin, saudara. Hari ini judul dari khotbah di siang hari ini adalah melakukan yang Tuhan katakan. Melakukan yang Tuhan katakan. Oke, mari sama-sama kita mau buka di dalam Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang 46 sampai 49. Lukas 6 46 sampai 49. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ini pertanyaan Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya
Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Oke, kita mau stop di sana dulu. Ada pertanyaan Tuhan di sini. Tuhan Yesus bertanya, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudara, kalau kita bayangkan ya gini, kita menanyakan sesuatu, berseru, Tuhan, Tuhan. Tentu saja di pihak yang diserukan akan mereply, akan menjawab, ya kan? Dan jawaban itu adalah sesuatu yang pasti akan berguna dalam kehidupan kita. Kalau kita berseru Tuhan, Tuhan, misalnya mau minta tolong, Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya, memberikan bagaimana stepnya untuk menolong kita. Lalu Tuhan berkata, kamu itu berseru Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Berarti jelas di sini bahwa Tuhan mengatakan sesuatu tapi tidak dilakukan. Nah, di sini create sebuah problems. Mendengarkan firman Tuhan itu baik. Berseru kepada Tuhan itu baik. Sampai di step kita berseru kepada Tuhan itu bagus. Sampai di step kita dapat suara Tuhan karena Tuhan mengatakannya dalam kehidupan kita itu baik. Tapi Tuhan berkata bahwa kenapa kamu berseru padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Aku sudah mengatakan loh, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, di sini ada problems. Saudara, kalau kita baca selanjutnya di ayat yang ke-48, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat yang ke-49 menarik. Akan tetapi barang siapa yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, jadi ada dua perbandingan di sini. Tuhan Yesus membandingkan orang yang mendengarkan perkataannya lalu melakukan dan orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan tidak melakukannya. Kita bahas yang tidak melakukan. Yang tidak melakukannya akan apa? Mari kita lihat ayat pembandingnya. Di dalam perikop yang sama, di dalam sebuah cerita yang sama, Matius menulis dengan penekanan yang beda. Penekanan yang berbeda. Matius pasal 7 ayat yang ke 24, mari kita lihat sama-sama 24 sampai ayat yang ke-27. Ini cerita yang sama sebenarnya ya. 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Nah, ada kata baru di sini, bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Ada sebuah kata baru lagi di sini, bodoh dan bijaksana. Ayat ke-27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, ketika kita hanya sampai step mendengar suara Tuhan, kita tidak melakukannya, kita dikategorikan sebagai orang yang bodoh. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya? Kok bisa dibilang bodoh? Kan bukankah kita sudah berseru? Bukankah kita sudah berdoa artinya? Bukankah kita sudah memohon kepada Tuhan? Bukankah kita sudah bersekutu dengan Tuhan sampai akhirnya Tuhan itu menjawab dan Tuhan akhirnya berkata-kata dalam kehidupan kita. Bukankah sampai di step situ saja itu sudah cukup rohani orang ini? Karena orang ini bisa mendengar suara Tuhan, tahu persis apa yang Tuhan katakan. Tapi ternyata tidak cukup sampai di sana.
Alkitab berkata bahwa bijaksana orang yang mendengar lalu melakukan firman-Nya. Dan bodoh orang yang mendengar perkataan Tuhan dan tidak melakukannya. Kalau dipikir-pikir jelas bodoh, saudara. Kalau kita mau bayangkan dengan sungguh-sungguh dan renungkan dengan sungguh-sungguh, jelas sebenarnya orang ini bodoh. Tuhan tidak kelewatan memanggil orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bodoh. Bodoh kenapa? Begitu sebenarnya orang-orang ini adalah orang yang tahu di mana tempat mereka mencari pertolongan. Mereka meminta tolong kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka menanyakan kepada Tuhan. Mereka bertanya kepada orang yang benar. Mereka bertanya kepada pribadi yang memang maha tahu, maha mulia, maha besar, maha agung. Mereka bertanya kepada sang pembuat mujizat. Mereka bertanya kepada sang pemberi berkat. Mereka bertanya kepada sang pemberi pertolongan. But yet, saran-sarannya, perkataannya tidak dikerjakan. Padahal perkataan itu sanggup membawa kesembuhan, sanggup memperbaiki hubungan, sanggup memulihkan segala sesuatu, sanggup untuk apa? Bahkan firman-Nya menjadikan seluruh dunia dan isinya. Bayangkan, saudara. Nah, perkataan itu harusnya sangat precious. Firman Tuhan itu harusnya sangat-sangat precious. Begitu kita dapatkan, kita langsung buru-buru kerjakan. Kenapa? Karena itu mengandung janji, mengandung kemenangan demi kemenangan. Bodoh orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukannya. Saya appreciate orang yang suka dengar khotbah. Saya appreciate orang yang suka baca firman Tuhan. Saya appreciate orang yang suka gemar cari tahu tentang bahasa aslinya apa, dan kepingin tahu, belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Saya appreciate orang-orang yang seperti itu. Tapi saudara, ada hal lain yang kita perlu lakukan, yaitu apa? Mengerjakan setiap hal yang sudah kita baca, mengerjakan setiap apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, sehingga kemenangan itu bukan hanya di luar yang kita tidak bisa raih. Kemenangan itu akhirnya kita bisa raih. Mujizat itu akhirnya kita bisa raih. Pertolongan itu akhirnya kita bisa raih. Pemulihan demi pemulihan itu akhirnya kita bisa raih. Saudara, mari kita jadi orang yang bijaksana. Ketika kita melakukan perkataan Tuhan, ketika kita melakukan perintah Tuhan, ketika kita melakukan firman-Nya, bijaksanalah hidup kita. Amin, saudara. Yang pertama, ketika orang melakukan perkataan Tuhan, dia menjadi orang yang bijaksana. Saudara, dikatakan bijaksana oleh Tuhan ketika Tuhan berkata, "Engkau anakku yang bijaksana." Itu luar biasa, saudara. Ya, makanya itu kita harus melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, mendengar dan melakukannya. Amin, saudara. Yang kedua, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan perkataan Tuhan, itu sebenarnya dia itu menipu dirinya sendiri. Menipu dirinya sendiri. Mari sama-sama kita lihat ayat yang akan mendukung. Yakobus, kitab Yakobus 1. Kitab Yakobus 1 ayat yang ke-22. Sampai yang ke-25. Saya mau bacakan untuk kita semua. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, orang yang mendengarkan sampai di tahap mendengar tapi tidak melakukan, itu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya,
tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, orang yang tidak melakukan perkataan Tuhan sebenarnya sedang menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan perkataan Tuhan, sebenarnya orang ini adalah orang yang akan berbahagia. Kenapa? Karena akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Akan mengalami terobosan demi terobosan. Akan mengalami mujizat demi mujizat. Bahagia pasti. Happy ending orang ini pasti. Tetapi kalau orang ini tidak melakukan, kelihatannya sih rohani. Kelihatannya sih siang malam puter kaset rohani, siang malam puter khotbah, siang malam puter audio Bible. Kelihatannya sih begitu. Tapi miss satu step penting, yaitu melakukan firman Tuhan. Karena setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, itu menjadi iman dalam kehidupan kita. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, akan menimbulkan iman dalam hidup kita. Kita mendapatkan iman. Tapi iman kalau tidak jatuh di tanah yang subur, yang artinya kita mengerjakan, mengolah tanah hati kita, memupukinya, itu tidak akan pernah bisa berbuah. Amin, saudara. Tuhan minta kita mengerjakan akan setiap perkataannya, dan jadilah orang yang berbahagia. Karena di dalam mengerjakan, di dalam melakukan kehendak Tuhan, kebahagiaan kau akan terima. Karena kebahagiaan kita adalah ketika kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tahu engkau mengerjakan ini, nak, engkau akan bahagia. Engkau lakukan ini, nak, engkau akan bahagia. Engkau kerjakan ini, nak, engkau akan terima. Lihat apa yang kau akan dapatkan nanti. Nah, kita harus jadi orang yang bukan hanya berseru kepada Tuhan, berseru minta pertolongan, berseru di dalam namanya. Bukan hanya itu. Kita bukan hanya orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan, pintar tahu setiap kata demi kata yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita apa. Tapi kita juga mau bersungguh-sungguh jadi orang yang mau berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar kita tetap berjuang, ya, giat untuk melakukan kehendak Tuhan. Setiap hari kita berjuang untuk apa? Firman Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Lalu yang ketiga, nah ini akibat yang sangat fatal di dalam Lukas tadi, kitab Lukas tadi, Lukas yang ke-6, Lukas 6 ayat yang ke-49 berkata demikian. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan perkataan Tuhan, pada akhirnya akan menjadi orang yang kerusakannya sangat hebat. Begitu perbedaannya sangat mencolok sekali ketika seseorang tidak melakukan firman Tuhan. Rumahnya roboh, hancur, badai datang, angin datang, air bah datang, tidak kuat rumah itu berdiri. Padahal mungkin rumah itu sama bagusnya ya. Yang sama-sama datang ke gereja, yang sama-sama kelihatannya sama-sama Tuhan memberkati bisnisnya, Tuhan memberkati akan sekolah, Tuhan memberkati akan pelayanannya, yang kelihatannya sama-sama semuanya. Tapi pada akhirnya yang satu rumahnya harus rubuh, yang satu tetap kokoh berdiri. Orang yang melakukan perkataan Tuhan akan tetap kokoh berdiri.
Tapi orang yang tidak mengerjakan perkataan Tuhan akan hancur. Saudara, beribadah itu baik. Saya percaya beribadah itu penuh dengan sukacita. Beribadah itu penuh dengan perkataan Tuhan. Karena di dalam ibadah itu ada firman Tuhan yang terus-menerus di-share-kan. Tetapi perkara sampai di rumah, apa yang kita kerjakan dengan firman Tuhan yang kita dengar itu. Hari ini saya mau mengajak kita semua, termasuk saya sendiri. Mari setelah kita dengarkan firman Tuhan ini, jadilah pelaku-pelaku firman. Dan buktikan bahwa kita akan tetap kokoh berdiri. Walaupun banjir, walaupun badai melanda, walaupun apapun yang terjadi, virus datang menyerang, ya kan? Kita tidak bisa beribadah, kita tetap tahu bahwa Tuhan, aku mau melakukan firman Tuhan. Tuhan, kalau hari ini aku masih dengar firman Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, God, terima kasih Tuhan. Aku mau melakukan apa yang aku dengar hari ini. Aku mau jadi pelaku firman Tuhan. Aku mau jadi pelaku firman Tuhan. Karena aku mau tetap berdiri kokoh Tuhan. Waktu banjir itu datang. Waktu air bah itu datang. Saudara, air bah yang terjadi di zaman Nuh itu begitu hebatnya. Luar biasa. Bayangkan semua orang itu binasa. Semua tumbuh-tumbuhan itu binasa, saudara. Semua binatang-binatang yang tidak masuk ke dalam bahtera itu binasa semua. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Tetapi kenapa bahtera itu bisa bertahan kuat, kokoh menghadapi air bah yang begitu hebatnya? Karena air bah itu, karena bahtera itu spesifik dikerjakan oleh Nuh sesuai dengan perintah Tuhan. Dari kayu ini panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian, pintunya sekian, lantainya dibuat dari apa, berapa tingkat. Saudara, karena spesifik Tuhan Yesus yang memerintahkan, Tuhan Yesus yang mengatakannya, sehingga bahtera itu bisa bertahan melewati setiap terjangan air bah yang memporak-porandakan dunia. Nanti pada akhirnya apa yang kita lakukan dengan firman Tuhan itu akan membuat kita tampil kokoh berdiri. Kita tidak rontok iman kita, saudara. Ibadah kita tidak rontok karena virus. Saya yakin banyak yang terjadi hari-hari ini adalah rontok sudah. Kebaktian online sudah tidak semangat lagi, sudah tidak punya passion lagi, lapar dan hausnya sudah tidak ada. Rasanya nggak sama kalau kayak di gereja, nggak sama kayak di gereja. Saudara, jaga hidup kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saya yakin yang setiap harinya orang itu di dalam Lukas tadi bagus, menggali dalam-dalam. Orang itu seperti menggali dalam-dalam, bekerja lebih banyak daripada apa yang orang itu bangun di atas pasir. Mereka menggali dalam-dalam, meletakkannya di atas batu. Saudara, ada yang harus dikerjakan setiap hari ketika kita mau melakukan firman Tuhan. Saya percaya orang yang di dalam pekerjaannya tidak marah-marah, jaga diri supaya aku tidak mau marah, aku jaga hidupku. Karena Alkitab berkata kalau marah itu harus ada reasonnya loh sebenarnya. Marah itu bukan, it's not about feeling emosi, aku dikerjain, aku dicobai batas emosi, bukan. Kalau mau marah harus ada reasonnya. Tuhan pun marah, tapi reasonnya jelas sekali. Kepada siapa dia marah, bagaimana caranya dia marah, sejauh mana dia harus marah. Reasonnya jelas sekali dan ada hal yang bisa dipelajari. Tapi kalau enggak, cuman gara-gara apa marah, orang itu sedang tidak membangun, sedang tidak melakukan perkataan Tuhan. Bukankah demikian? Nanti ujung-ujungnya akan terjadi kehancuran bagi orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Dan akan tetap kokoh orang
orang yang melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Di dalam hal mengumpulkan uang juga sama. Ketika kita tahu bagaimana cara mendapatkan uang lebih banyak, lebih cepat, lebih hebat, tapi ketika ada firman Tuhan yang dilanggar, satu hari nanti orang itu akan hancur berserta dengan uang-uang yang dikumpulkan. Tetapi orang yang mengumpulkan uang sesuai dengan firman Tuhan, kumpulkanlah sedikit demi sedikit supaya kamu punya waktu untuk menatap kehidupan rohanimu, supaya engkau punya waktu untuk apa? Dealing dengan uang yang kau terima itu, supaya engkau nggak jatuh di dalamnya dan jadi hamba uang. Orang ini akan kokoh berdiri dan bahkan bisa memberkati orang-orang yang lain dengan uang yang dia miliki. Ketika beribadah juga sama. Ketika orang beribadah biasa aja, dan ketika orang beribadah dengan sungguh-sungguh, kepingin duduk diam di dalam hadirat Tuhan, kepingin mendengarkan suara Tuhan, kepingin ketemu dengan Tuhan, akan beda sekali nanti hidupnya. Karena orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, hebat nanti kerusakannya. Saudara, biar jemaat House of Sacrifice ini Tuhan jadi jemaat yang bijaksana, tidak bodoh. Biar jemaat House of Sacrifice ini jadi jemaat yang tahu bagaimana caranya hidup di dalam Tuhan dan bukan jadi orang yang menipu dirinya sendiri. Dan jemaat House of Sacrifice menjadi jemaat yang tetap kokoh berdiri dan tidak pernah rusak karena kita mengerjakan firman Tuhan. Mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari saudara kita tundukkan kepala kita. Firman Tuhan selesai sampai di sini. Tapi biar kita bawa pulang setiap firman Tuhan ini dan lakukan apa yang kita bisa kerjakan. Ada firman Tuhan yang kita bisa kerjakan dalam hidup-hidup kita sehari-hari. Gali dalam-dalam. Buat satu fondasi yang kuat. Letakkan hidup kita di atas dasar firman Tuhan yang kokoh itu. Dan lihat ketika badai datang, ketika banjir melanda, ketika air bah datang melanda, kita akan tetap berdiri teguh, kokoh. Karena firman Tuhan itu adalah pegangan, sumber kehidupan kita. Amin saudara. Tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Biar firman Tuhan yang sederhana ini Tuhan mampu Tuhan membuat kami Tuhan sadar bahwa pentingnya melakukan firman Tuhan. Pentingnya melakukan apa yang Kau katakan Tuhan Yesus. Supaya kami jadi orang yang bijaksana. Supaya kami tidak menipu diri sendiri Tuhan. Supaya kami jadi orang yang kokoh Tuhan Yesus. Tetap berdiri di saat ada ujian, masalah, badai datang menghadang Tuhan. Kami mau jadi orang yang pure mengasihi Tuhan. Karena kami suka Tuhan akan perkataanmu. Karena kami suka akan perintahmu. Karena kami suka Tuhan Yesus akan nasihat-nasihatmu Tuhan. Karena kami suka Tuhan akan kebenaran-kebenaranmu Tuhan. Dan kami mau mengerjakannya dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Di dalam situasi seperti ini Tuhan, ajar kami. Supaya kami menjadi orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita akan membawa berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi biarlah kasih yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua. Diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati istrimu, diberkati suamimu, diberkati orang tuamu, diberkati keluarga besarmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati sekolahmu. Semua apa yang kau kerjakan di dalam Tuhan akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.
Jangan main-main, jangan main-main waktu melayani Tuhan. Jangan sembarangan waktu melayani Tuhan. Jangan tanggung-tanggung, jangan tanggung-tanggung waktu melayani Tuhan. Jangan pura-pura, jangan pura-pura waktu melayani. Hati yang baru, itu yang Tuhan mau. Melayani dengan setulus hati kita. Hati yang taat, itu yang Tuhan suka. Melayani dengan segenap hati kita. Melayani Tuhan harus sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh waktu melayani Tuhan dengan sukacita waktu melayani.